ini ya ikut tidak saja bangga, tapi juga sebisa mungkin ikut menjadi pendorong bagi lahirnya sekian banyak lagi pengusaha-pengusaha muslimah yang memiliki inovasi ke depan dan bisa berkompetisi pada level yang lebih tinggi bahkan internasional. Jadi kami merasakan kami yang tinggal di luar negeri ini merasakan bahwa memang kita mampu dan bisa. Cuman ya perlu banyak dukungan dan dorongan dari berbagai pihak untuk bisa muncul kembali seperti Ibu Nur yang lain. Jadi insya Allah. Kebetulan kami di sini juga banyak orang Padang, Bu. Jadi saya ini bukan orang Padang, saya ini orang Jawa Timur, tapi teman saya itu dikelilingi banyak orang Padang saya ini. Jadi udah apalagi lama ya Pak di sana? Saya udah di lama sini, mungkin? iya, saya di sini udah lebih daripada 10 tahun. Kemudian diamanahi sebagai ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Australia ini sudah hampir 3 tahun. Kemudian sekretaris ini yang punya Muhammadiyah Australia ini Pak Muhammad Abduh ini. Ini beliau ini sekretaris umum PCIM Australia sekaligus orang Padang juga. Jadi kalau masak kikil enak sekali beliau nih. Jadi ya luar biasa. Tapi insya Allah persahabatan kita karena kami di rantau ini seperti keluarga sendiri. Jadi ya, kalau ada kebutuhan apa-apa kita saling bantu. Dan insya Allah itu termasuk di dalam usaha untuk mensupport satu sama lain jika ada kebutuhan dan juga mungkin ada teman-teman adik-adik kita mahasiswa Indonesia yang belajar ke sini gitu. Kita mulai ini 14.06. Mau dimulai jam berapa Mbak Pak Abdu, Mbak Anita? Baik, barangkali kita mulai aja ya, karena kebiasaan di mana-mana juga begitu. Biasanya udah mulai, yang lain datang insya Allah sambil jalan kita jalan. Salah baik. Kita mulai, Bu. Baik, Pak Amin ya, Mbak Anita, Mbak Farah, dan teman-teman semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat buat kita, termasuk nikmat yang paling istimewa adalah nikmat menjadi Islam dan nikmat iman. Termasuk nikmat yang siang ini yang tidak bisa kita ukur dengan apa saja adalah kesediaannya Ibu Nur Hayati untuk memenuhi undangan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah untuk berbagi pengalaman dan semangat untuk kita semua untuk menjadi kader-kader perjuangan tidak hanya bisnis tetapi juga perjuangan untuk menghasilkan produk-produk yang halal dikonsumsi oleh masyarakat kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga senantiasa kita recite dan semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini saya diberi tugas oleh Pak Ketua untuk membuka acara ini sebagai moderator, dan insya Allah urutan acara kita adalah pengajian yang akan dibawakan oleh ananda kita Nabila. Nah, insya Allah Bu, walaupun di luar negeri, anak-anak kita banyak yang sudah mulai menghafal Al-Quran. Nah, Nabila ini termasuk salah satu yang sukses, dan ada beberapa anggota Muhammadiyah yang juga sudah menyelesaikan penghafalan 30 juz Al-Quran. Dan luar biasanya yang banyak yang berhasil itu perempuan saat ini. Masya Allah. Baiklah, kepada Ananda Nabila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di Allah di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Jadi pengajinya hafal, bahasa Indonesianya tidak lupa. Ini hasil didikan Mbak Farah ini, Ibu yang koordinasi dengan Ibu Sari. Masya Allah. Baik, berikutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta saudara-saudara kita di Melbourne dan Australia yang sudah mulai bergabung. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Australia kepada Bapak Ustadz Hamim Jufri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita tiada henti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan yang sangat langka untuk bisa mendengar tausiah, mendengar pengalaman dan juga hal-hal positif pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu dari sedikit warga bangsa Indonesia tercinta yang telah subhanallah telah memiliki kesuksesan yang luar biasa di dalam mengembangkan usaha yang tidak saja kompetitif dan inovatif, tapi juga halal dan memberikan ruang yang sangat lebar bagi industri halal di Indonesia. Tahun 2018 saya di Indonesia dan saya datang ke Jakarta Convention Center waktu itu. Ada pameran produk halal yang dibuka oleh presiden atau wakil presiden waktu itu. Salah satu stall yang paling besar yang saya lihat adalah Wardah. Masya Allah, ini satu stall yang luar biasa. Dan sejak itu saya melihat bahwa ternyata orang Islam, kaum muslimin bisa memiliki usaha dan bisnis yang inovatif dan kompetitif pada skala yang lebih luas dan sekaligus tanpa kehilangan ciri khas kita sebagai orang muslim yang mementingkan nilai halal di dalam setiap hal yang kita lakukan. Saya kira atas nama PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, kami berterima kasih sekali kepada Ibu Nur yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Insya Allah ini live streaming ke banyak teman-teman kita, tidak saja di Victoria, tapi juga di negara-negara bagian lain di Australia dan juga banyak dari teman-teman kita yang dari Indonesia juga gitu. Atas nama Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi juga kebaikan bagi Ibu Nur sekeluarga.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hamim Jufri, Ketua PCIM Australia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan sesi yang paling istimewa yang kita tunggu-tunggu. Saya dapat dikabari bahwasannya acara kita ini juga dipantau melalui beberapa media sosial, Ibu Nur. Jadi ada sebagian sahabat-sahabat kita yang tidak bisa akses melalui Zoom, tetapi mereka mengakses melalui media sosial lainnya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk presentasinya Ibu Nur, saya akan mengawali dulu dengan membacakan CV Ibu Nur. Setelah itu Mbak Anita akan menayangkan company profile. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sangat terkesan dengan Ibu Nur Hayati, dengan segala perjalanannya yang menjadikan Ibu sebagai salah satu role model di negara kita pada saat ini. Lengkapnya Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Nur Hayati Subagat APT, itu pendidikannya pada tahun 76 menamatkan apoteker di Institut Teknologi Bandung. Lulusan terbaik mendapat Kalbe Pharma Award. Masya Allah. Sarjana Farmasi ITB tahun 75 dengan lulusan terbaik. Dalam kegiatan organisasi, Ibu Nur adalah Ketua Umum Perkosmi Pusat tahun 2014 hingga Mei 2018, Ketua Perkosmi DKI tahun 2010 sampai 2014, Ketua 1 Perkosmi Pusat tahun 2006 sampai 2010. Prestasi luar biasa, banyak sekali, masuk dalam daftar Indonesia Most Impactful Women Leader tahun 2019, Masya Allah, dari Warta Ekonomi dalam buku yang di-launching pada tahun 2019. Wanita pertama yang menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya ITB ini tidak mudah memberikan Honoris Causa kepada siapapun, apalagi kepada perempuan. Dan ini yang pertama, Masya Allah. ESG Award pada tahun 2018, salah satu dari 2 wanita Indonesia yang masuk dalam daftar 25 pebisnis wanita yang memiliki dampak besar di dunia bisnis Asia versi majalah Forbes 2018. Penerima penghargaan Tokoh Perubahan Republika tahun 2016, penerima Entrepreneur Award 2016 dari IAI. Penerima Ganesha Innovation Championship Awards tahun 2015 dari Institut Teknologi Bandung, penerima penghargaan Minangkabau Award tahun 2015, penerima Anugerah Kepemimpinan Perempuan Indonesia 2015, penerima Anugerah Carta Peduli Indonesia tahun 2014, CEO Inovatif dan Negeri Majalah versi Majalah Gatra tahun 2013, Ganesha Wirya Jasa Utama dari ITB 2013, dan masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia. Luar biasa, sangat inspiratif dan memotivasi sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan, berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan, kita minta kepada Ibu Anita untuk menayangkan profil PT Paragon. Silakan Ibu Anita. Halo, Mbak Anita. Oh ya, baik. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation.
Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Masya Allah, prestasi yang sangat luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan produk-produk halal ini nanti sampai ke Australia, ya Bu ya. Baik, baiklah sekarang saatnya kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mendengarkan kiat-kiat bisnis yang akan disampaikan oleh Ibu kita yang sudah terbukti keberhasilannya. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Masih di mute, Bu. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Abduh sama Pak Hamim yang sudah mengundang kami pada siang ini.
Dan ini salah satu hikmahnya COVID ya, bisa kita bisa langsung di belahan dunia sana. Ya, di sini saya mohon izin bagi pengalaman ya, bagaimana membangun usaha ini dari 35 tahun yang lalu ya. Boleh langsung di-share materinya. Ya. Jadi ini dalam perjalanan kami ya, dalam perjalanan 35 tahun menjalani usaha ini, kami menemukan 5 karakter yang mendukung usaha ini. Ya, slide berikutnya. Next slide. Nah, ada 5 value dari Paragon, yaitu adalah ketuhanan ya, kemudian kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang insya Allah yang hadir di siang ini, saya yakin sudah paham lah apa maksudnya ketuhanan ya. Jadi kita bekerja sungguh-sungguh dan optimis bagian-bagian dari ibadah, kemudian konsisten menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Tentu juga senantiasa menghargai perbedaan keyakinan dan menebar kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi ini yang kita di sini saya merasakan banyak perjalanan dari usaha ini dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita optimis setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Ya, next slide berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Dan kedua adalah kepedulian atau care, yaitu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang. Di sini senantiasa memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sesama lingkungan dan setiap aktivitas, berusaha saling memahami dan saling peduli. Jadi di sini kami merasakan bagaimana saling peduli, saling kolaborasi antar semua yang bergabung di Paragon. Kemudian juga saling sinergi berdasarkan nilai keluargaan untuk dijadikan azas bersama. Dan juga termasuk saling kepedulian ini, saling ini juga silaturahmi termasuk juga di sini. Jadi kami merasakan dengan banyak silaturahmi, ya kita semua ya silaturahmi memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki gitu ya. Ya, lanjut. Dan ketiga kerendahan hati ya. Jadi setiap yang bergabung di sini, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita jangan sampai sombong. Kita selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan dan tanpa berlebihan nih, maksudnya juga kita harus hidup sederhana dan cost efektif gitu ya. Saling menghormati dan menghargai perbedaan demi kepentingan bersama, dan bersemangat mendaki untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Jadi di sini ya kita jangan merasa yang paling sempurna gitu ya, selalu mendengar informasi dari tempat lain, saling kerjasama dan belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, slide berikutnya. Yang kelima adalah ketangguhan ya. Jadi sini berani, sabar, pantang menyerah, mencapai tujuan, bertekad kuat, disiplin, ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas, penuh semangat menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Ya, slide berikutnya. Yang kelima adalah inovasi. Jadi di sini kami selalu mengembangkan hal yang baru yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan pelanggan. Jadi visioner, kreatif, menciptakan terobosan baru untuk menjadi terdepan, berpikir terbuka dan menggali dan mengolah beragam informasi secara analitis. Kemudian juga tentu antisipatif, gesit, dan responsif dalam menghadapi setiap perubahan ini, terutama di tengah pandemi ini inovasi sangat sekali dibutuhkan. Ya, lanjut. Nah, 5 nilai itulah membuat membantu Paragon yang menjadi perusahaan yang bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan dengan berkemaknaan dalam setiap prosesnya. Jadi di sini
Bagaimana kami semua sudah sepakat bagaimana hidup bermanfaat untuk orang lain. Jadi tujuan perusahaan ini adalah bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Ya, lanjut. Slide selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, di sini saya menceritakan bagaimana perusahaan ini berawal dari home industry, ya, industri rumah tangga, mulai dari 2 orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang sudah di atas 10.000 karyawannya dan punya pabrik 20 hektar, termasuk industri lokal kosmetik yang terbesar saat ini di Indonesia, dan punya 40 distribution center, salah satunya adalah di Malaysia, dan alhamdulillah pun tahun ini di Malaysia kami sudah nomor 3. Ya, slide berikutnya. Nah, saya perkenalkan diri, latar belakang keluarga. Saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Saya berasal dari kota kecil di Sumatera Barat, itu tempatnya adalah Padang Panjang. Bapak saya adalah seorang pedagang, dan beliau adalah ketua Muhammadiyah Padang Panjang waktu itu. Dan beliau termasuk pedagang yang cukup sukses saat itu. Dan beliau juga sangat sosial. Itu yang menginspirasi kami sampai saat ini. Dan beliau itu boleh saya katakan seorang yang visioner. Karena di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK. Jadi iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kami semua yang anak perempuan semua masuk pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi saya adalah alumni pesantren Diniyah Putri Padang Panjang waktu SMP-nya. Kemudian lanjut ke SMA dan terus ke ITB. Nah, tapi beliau meninggalkan kami waktu saya masih SMP. Yang luar biasa juga almarhumah ibu kami. Itu beliau seorang orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami dari 8 bersaudara, 6 orang adalah lulusan ITB. Ya, jadi kemudian satu ayat ya sering disampaikan sama ibu saya. Kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana sejarahnya perjalanannya Paragon, ya. Itu mulai dari tahun 85, seperti tadi saya kasih tahu 35 tahun yang lalu. Kenapa saya milih industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik multinasional waktu itu, dan latar belakang juga karena tadi disampaikan dari farmasi ITB. Nah, kata kuncinya sebetulnya dari awal itu kami walaupun saya bekerja di perusahaan besar, tapi dengan ilmu yang saya dapat, saya bisa bisa memodifikasi formulanya sehingga didapatkan formula yang harganya lebih murah, kualitasnya nggak jauh beda. Nah, sehingga tidak sampai 1 tahun itu semua salon di daerah Tangerang, kami mulai dari Tangerang, sudah mengambil produk kami. Dan alhamdulillah berkembang. Nah, jadi kata kuncinya kita membuat produk harus produknya bagus, harganya bersaing. Nah, tahun 90 kami mendapat cobaan, ujian ya, mungkin yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan lebih besar dari ujian sekarang. Karena terbakar habis, rumah dan tempat usahanya terbakar habis. Kondisinya waktu itu boleh dikatakan minus. Kenapa minus? Karena kami punya utang sama supplier, dan di mana piutang, faktur-faktur toko itu banyak kebakar, dan sebagian besar toko-toko nggak mau bayar. Nah, ini dan kenapa kami waktu itu memutuskan bangkit kembali, karena peduli terhadap karyawan, walaupun karyawan waktu itu masih 20-an ya.
dan peduli terhadap utang. Kalau saya tutup berarti tidak bisa bayar utang, tidak bisa bayar karyawan. Kalau saya mikirkan diri sendiri waktu itu ya mendingan tutup saja karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih daripada cukup. Tapi kepedulian inilah yang menyebabkan kami bisa bangkit kembali. Seperti juga saat ini di tengah COVID ini kami juga kepedulian terhadap ribuan karyawan dan ribuan orang yang kami juga bantu ya. Jadi kalau memikirkan diri sendiri ya mungkin banyak perusahaan asing yang mau beli dengan harga ya lumayan gitu ya. Dengan triliun-triliun gitu. Tapi di sini kita memelihatkan kalau perusahaan ini kita anggap adalah aset bangsa ya. Bukti kalau industri lokal bisa bersaing dengan multinasional. Jadi semangat inilah yang menyebabkan kami tetap berjuang. Dan kembali lagi di tahun 90 ya dengan dan saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu. Satu, ada kenalan langsung meminjamkan tempatnya. Yang kedua ya tadi karena kami selalu menjaga kepercayaan, makanya perlunya kita ya tadi ketuhanan ya. Saya dari supplier minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Yang ketiga ada kebijakan BI waktu itu dapat informasi dari kenalan kredit untuk usaha kecil. Kami minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Makanya saya merasa banyak pertolongan Allah waktu itu di tahun 90. Biasanya kita pinjam bank 50 juta malah dikasihnya 40. Ini malah dikasih 150 juta. Sehingga tidak sampai 1 tahun kami sudah bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dan bangun rumah. Dan perusahaan juga berkembang. Nah tahun 90 kami kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Nah ini pun kami rasakan perlunya banyak silaturahmi ya. Nah itu yang memberi ide untuk produk Wardah. Nah, tapi waktu itu juga nggak langsung sukses, boleh dikatakan juga gagal. Kenapa? Dijual ke pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik. Nah, tapi bagi saya tidak ada kata yang putus asa, dicoba lagi, coba iklan di harian terbit. Iklan yang maksudnya koran yang nggak terlalu terkenal. Tetapi kami mendapat 2 distributor waktu itu, yaitu mereka jual direct selling dan multi level syariah. Alhamdulillah itu juga berkembang. Nah tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi ya. Banyak pengangguran waktu itu sehingga banyak bergabung di multi level. Dan alhamdulillah itu juga berkembang. Malah kami bangun pabrik kedua di tahun 98. Jadi istilahnya waktu Krismon, alhamdulillah ya kami Jayamon lah waktu itu ya bisa bangun pabrik kedua dengan luas 3 kalinya sebelumnya. Jadi luas pabrik pertama cuma 1.500, pabrik kedua itu 4.500. Dan kemudian tahun 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung. Kemudian 2003 anak saya kedua juga gabung langsung kemudian bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Jadi kebanyakan tadi kita jualnya ke salon, ke multi level, dan setelah anak-anak gabung kita coba menjual ke toko-toko secara konvensional. Nah ternyata memang agak sulit, tapi ya tetap diusahakan. 2004 juga penjualan yang kita supply multi level juga turun. Kemudian 2005 alhamdulillah kami menemukan lagi multi level dari Prancis yaitu adalah Sophie Martin. Jadi dalam perjalanan ini bisa dilihat ya bagaimana jatuh bangunnya. Ya selalu saya melihat selalu ada momen yang pas, selalu banyak pertolongan Allah, selalu ada kemudahan dari Allah SWT. Makanya itu yang saya rasakan ketuhanan dan kepedulian itu yang menyebabkan kita bisa bangkit kembali. Ya lanjut. Slide berikutnya. Nah kemudian setelah tadi anak-anak saya gabung mulai mengembangkan perusahaan. Nah 2009 Wardah diperbaiki ya, relaunching Wardah. Tadi Wardah itu tagline-nya kosmetika suci dan aman, kemudian warnanya juga kurang bagus gitu ya, kemudian diganti. Nah sehingga lebih modern.
2009 Hijaber booming. Ya. Nah, jadi momennya pas. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan Hijaber adalah Wardah. Jadi di dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Jadi saya anggap ini pertolongan Allah yang kesekian kalinya kepada kami. Dan kemudian 2010 tim mengeluarkan lagi makeover untuk yang yang suka konsumen yang suka produk luar. Nah, kemudian itu juga alhamdulillah disambut baik. 2011 kami ganti nama, tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa ganti nama? Ya supaya lebih ke mengglobal gitu ya. Nah, kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina, produk untuk remaja. Nah, kalau kita ketahui dalam 2-3 tahun ini milenial nge-hit gitu ya. Mereka tidak mau pakai kosmetik yang sama dengan ibu-ibunya. Sehingga kembali lagi terjadi loncatan. Nah, alhamdulillah ini Emina walaupun tengah pandemi tahun ini masih tumbuh. Nah, ini saya anggap juga momentumnya kembali pas gitu ya. 2017 kita launching sampo. Nah, ini memang tidak terlalu sukses karena bersaing dengan multinasional. Nah, ini PR yang kedepannya. 2018 mengeluarkan lagi Insta Perfect untuk yang premium. Kemudian dekoratif premium, kemudian 2019 mengeluarkan lagi Kristalur untuk skincare yang premium juga. Nah, 2020 kira-kira 1 bulan yang lalu tim mengeluarkan lagi KAF, produk khusus untuk pria. Nah, ini alhamdulillah juga disambut baik. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kata kuncinya adalah selalu berinovasi ya, selalu berinovasi, mengeluarkan brand baru, mengeluarkan produk baru. Dan tim kami tiap tahun itu mengeluarkan sekitar 200 sampai 300 produk baru. Jadi suksesnya di sana. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini brand-brand yang dikerjakan sama tim. Jadi di sini sudah bergabung sebagian besar adalah anak-anak muda ya. Mereka adalah kreatif, kerja keras ya, dan inovatif. Jadi ada brand Wardah, Makeover, Emina dan KAF. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, ini dan satu lagi kalau kita lihat tadi ya, jadi bagaimana itu kolaborasi ya, kolaborasi antar anak muda, jadi kolaborasi antara senior dan junior sehingga terbentuk istilahnya corporate startup gitu ya. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tetapi tetap profesional. Nah, ini yang jadi prestasi yang dikerjakan sama tim di tahun 2016. Suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau Wardah adalah global fast growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand lokal masuk dalam kancah ini. Jadi alhamdulillah bersama anak muda Wardah terus berkembang dan sekarang udah market leader di Indonesia ya. Itu nomor 1 di dekoratif, nomor 1 juga di moisturizer. Dan memang pernah dibahas juga di Harvard Business Review. Ya, slide berikutnya. Nah, ini prestasi kami menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Ya, udah nomor 1 di make up ya, ini udah tahun keempat. Kemudian juga di moisturizer kami juga nomor 1. Untuk di cleanser memang kami nomor 3. Nah, di tengah pandemi ini, alhamdulillah posisinya juga demikian. Walaupun turun, tapi ternyata pesaing turunnya lebih dalam daripada kami. Ya, lanjut. Nah, ini visi dari kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas dan bermanfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Slide berikutnya, ya ini dijabarkan dalam misi, mengembangkan Paragonian, maksudnya bergabung dengan kami, kemudian menciptakan kebaikan, berperbaikan kesinambungan, tumbuh bersama-sama, itu kami bagaimana saling kolaborasi, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan, dan mengembangkan bisnis. Ya, slide berikutnya. Jadi di sini
bisa dilihat ya. Jadi pembentukan karakter itu adalah fondasi supaya kita menjadi sukses. Mungkin itu sedikit dari sharing dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Nur. Ini sangat inspiratif, motivatif ya. Nah, terutama perjuangan Ibu mulai dari 2 orang saja. Dan yang luar biasanya pada saat itu Ibu udah mapan dalam tanda kutip keluarga ya. Tapi karena peduli. Nah ini yang sangat luar biasa value yang ada sama Ibu ini. Jadi ada 5 value: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Nah, kepedulian ini yang bikin merinding nih. Ibu sudah dalam posisi mapan, sebetulnya tidak perlu lagi berbuat apa-apa, udah cukup lagi, udah lebih malah ya. Nah, tapi karena ingin membesarkan Indonesia, mungkin ya masyarakat orang lain, dan dengan keinginan menjadikan lebih bermanfaat nih, sesuai kata Ustadz Hamim itu, manusia yang bermanfaat itu yang sukses itu adalah yang bermanfaat, memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Masya Allah. Nah, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Ibu, terutama masalah value yang terkait dengan keimanan ya. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ibu Nur. Nanti bagi yang ingin menuliskan di chat juga dipersilahkan. Nanti akan yang ingin menanyakan langsung juga silakan. Namun begitu, ini tim sudah ingin lagi memperkenalkan lebih detail mengenai beberapa produk terkini, termasuk ya untuk bapak-bapak tadi ya. Nah, kepada Mbak Anita untuk menampilkan, dan di samping itu sambil menonton silakan untuk mempersiapkan pertanyaan, bisa disiapkan mau bicara dan juga menulis, dan terakhir kami akan melakukan sedikit survei untuk kita semua. Baik, silakan Mbak Anita. Crystalure. Kini hadir penemuan terbaik Gold Peptide Crystals di setiap tetesnya. Inovasi 10 tahun riset mendalam dengan Gold Peptide Crystals dalam tekstur mewah yang bekerja dari dalam kulitmu untuk kulit tampak lebih muda dan glowing dari dalam. The greatest glow of Gold Peptide Crystals. Crystalure. Inovasi terbaru Wardah Hydra Rose. Mawar terbaik dari Eropa menghasilkan kemurnian Avalanche Rose Oil yang menyatu dengan 72 Hydrating Active, menghidrasi hingga 72 jam. Raih cantiknya wajahmu dengan kulit glowing terhidrasi maksimal. Wardah Hydra Rose. Tampil perfect tanpa henti. Baru Wardah Insta Perfect. Ringan, lembut melindungi, dan tahan lebih lama. Tampil sempurna hanya dalam hitungan detik. Kapanpun, kemanapun aku pergi, Wardah Insta Perfect for your unstoppable move.
Kristal. Baik, terima kasih banyak Mbak Anita. Dan ini itu salah satu kepedulian Ibu Nur dah. Ya, jadi tidak kosmetik ini tidak hanya untuk ibu-ibu, ngurus anak-anak. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Dari situ jadi suka menekuni bisnis ini sambil silaturahmi dan memperbanyak teman juga. Dan alhamdulillah saya mengenal produk Wardah ini sudah lama, dan di salon adik saya juga dipakai produk Wardah. Selain cocok bagi kulit, halal dan harganya terjangkau, pertanyaan saya, bagaimana caranya bikin agent make up Wardah di Australia? Ada persyaratannya? Nah, itu yang dari Ibu Eti. Mungkin kita jawab satu persatu dulu ya, Bu ya. Ya. Baik. Silakan. Ya, untuk di Australia kalau nggak salah Pak Abdul ya nanti ya. Ya, betul. Ya. Nanti mungkin ada rencana ya kerjasama dengan Pak Abdul. Jadi mungkin nanti detailnya Pak Abdul bisa ini karena saya juga nggak ini kan dalam proses ya. Tapi insya Allah nanti produknya sih akan sampai di Australia gitu ya, nanti bisa kontak. Karena ini masalah masuk ke Australia kan ada regulasi, ada segala macam. Ini lagi dipersiapkan ya gitu ya. Yang untuk Bu Eti kali gitu jawabnya ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bu. Dan jadi salah satu misi kita insya Allah nanti memberdayakan ibu-ibu kita di Aisyah juga Bu. Jadi semua kita sama dengan Ibu. Mudah-mudahan misi Ibu itu juga terwujud di sini, kepeduliannya. Baik, yang kedua, mudah-mudahan itu terjawab Bu Eti, nanti insya Allah detailnya nanti kami akan berikan. Terus yang kedua Ibu Erna, apakah Ibu Erna ingin menyampaikan sendiri? Kalau ingin menyampaikan sendiri silakan unmute. Baik, kalau enggak saya bacakan. Salam Ibu Nur, Masya Allah sharingnya, jazakillah khair. Pertanyaan saya, seberapa banyak alokasi untuk research dan development produk Wardah kosmetik, dan bagaimana pengalaman untuk mencari peluang market dan new produk yang akan hit di masyarakat? Terima kasih, jazakillah khair. Gitu Bu. Ya. Kalau untuk alokasi riset ya, kalau alokasi riset ya kita ada memang mengeluarkan budget, tapi sebetulnya sih tadi seperti yang yang tadi dilihat ya, kami itu mulai juga tahap bertahap ya, jadi nggak langsung besar. Jadi biar risetnya juga awal-awal juga nggak terlalu besar ya, karena kita mulai dari kecil gitu ya. Tapi kalau sekarang kami memang udah punya tim riset ya, ada sekitar ada 100 orang ya di ini tim riset kami, dan itu pun kami termasuk R&D mungkin terbesar sekarang saat ini untuk di kosmetik ya, itu luasnya sekitar 2.000 meter, dan budgetnya itu tergantung sih ya, tergantung biasanya ya kita lihat dari dari penjualan, tapi nggak harus juga demikian gitu. Yang penting kita menemukan suatu produk yang bagus, harga bersaing, seperti itu sih. Tapi mungkin dari awal-awal bisa saja besar, jadi awal-awal kita harus invest gitu ya. Tapi nanti kita memetik hasilnya, seperti itu sih. Tapi kalau kita melihat mencari peluang, kalau saya sebetulnya saya bukan ahli marketing ya. Jadi ini perusahaan ini dikembangkan sama anak-anak saya. Nah, tapi waktu itu saya merasa makanya kita banyak silaturahmi. Ide itu bisa aja dari orang lain gitu ya. Jadi seperti tadi saya ceritakan, Wardah ini idenya adalah dari pesantren Hidayatullah, dan itu juga secara kecil-kecilan, jadi nggak usah besar dulu, dan kita perhatikan. Jadi usaha ini menurut saya sih kita nggak tahu kendala-kendalanya apa gitu ya, jadi kita coba dulu. Yang penting kalau bagi saya kita bikin usaha, dua kata, mau dan bisa. Ada kemauan dan bisa, dan mengerti. Jadi
kalau kita mau bikin industri kosmetik, ya kita harus paham dulu dong industrinya gitu kan. Kalau saya kan memang latar belakangnya dari farmasi dan pernah bekerja selama 5 tahun. Jadi harus demikian. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita misalnya, oh itu industri kosmetik bagus ya, tapi kita nggak paham. Ya kita nggak paham belum tentu juga sukses gitu. Jadi peluang itu ada di mana saja. Yang penting kita itu punya pengalaman nggak di sana dan punya ya mengerti nggak gitu. Jadi demikian sih kalau menurut saya sih. Jadi usaha itu kan banyak sekali ya. Jadi yang penting itu mau dan bisa, kita ada kemauan dan bisa kita paham. Jadi kemudian ya kita pelajari. Jadi mulai dari kecil, kemudian istilahnya itu start small, kemudian move fast ya, bergerak cepat, dan berpikir besar gitu ya, big thing gitu ya. Jadi kita harus berpikir jangka panjang yang besar gitu ya. Tapi semua mulai dari kecil dulu. Mungkin itu sedikit dari saya. Jadi kalau peluang market itu banyak sekali, kita bisa dapat informasi dari, apalagi sekarang banyak medsos ya. Jadi bisa dari medsos dan segala macam. Tapi yang penting kita memahami nggak usaha gitu. Jadi jangan sampai kita nggak paham sama sekali gitu ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini tambah lagi nih 3 lagi nih poin yang luar biasa ini. Start small, move fast, and then think big. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Di samping kita share juga informasi mengenai produk ini, tim juga sudah membuat sebuah kuesioner yang nanti mendapatkan gambaran dari Bapak Ibu. Nah, mungkin ada share dengan teman-temannya, nanti kita ingin melihat produk apa sebetulnya yang paling dibutuhkan masyarakat kita di Australia. Kepada Mbak Anita, tolong di-share ininya, linknya, nanti boleh diisi Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan nanti ada tokennya bagi yang the fast, the earlier, yang move fast. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Pratolo. Apakah Pak Bambang mau menyampaikan pertanyaannya sendiri atau saya bacakan? Baik, kalau tidak membacakan sendiri, saya bacakan. Jazakillah khair Ibu, izin bertanya, apa tantangan terbesar dalam usaha pengembangan Wardah ini? Itu pertanyaan Pak Bambang. Ya, jadi kalau dari awal tadi ini saya pertama juga gagal ya, gagal bikinnya, nggak langsung sukses, tapi dicoba lagi, ya akhirnya ya itu saya melihat perjalanan ini ada saja momentum pas, jadi saya anggap pertolongan Allah ya. Jadi yang penting kita itu selalu berikhtiar ya, dan tentu semua dikembalikan pada Allah. Alhamdulillah semua dimudahkan sama Allah, itu yang saya rasakan selama ini. Kemudian ya sekarang alhamdulillah kita semua lokal, tantangan Wardah sekarang lokal semua udah kita lewati. Nah, karena Wardah sudah nomor 1, ya hal ini tentu juga, nah sekarang tantangannya persaingan kami adalah dengan multinasional, perusahaan asing. Nah, tentu di sini mereka ya perusahaan asing tentu mereka juga uangnya lebih banyak ya, berarti jadi mereka berani iklan lebih banyak, jadi mereka istilahnya berani bakar uang gitu ya. Nah, tapi bagi saya ada cara untuk melawan gitu. Jadi saya suka kasih tahu sama tim, ini seperti waktu dulu Indonesia dijajah sama Belanda gitu kan. Mereka punya senjata lebih modern, tapi ternyata kita bisa menang dengan perang gerilya gitu ya. Jadi sekarang yang kami kerjakan istilahnya perang gerilya, apa yang asing yang misalnya mereka punya kelemahan, di mana kita insya Allah punya kekuatan di sana. Ya, kita kan di negerinya sendiri ya, mengertilah lapangan apa yang diinikan ya. Alhamdulillah ya seperti yang tadi saya ceritakan, sedikit demi sedikit ternyata produk asing itu bisa kita kalahkan juga gitu.
Nah, ini yang pengalaman kami di Malaysia juga demikian, persaingan juga dengan multinasional, banyak asing di sana. Alhamdulillah kami sudah nomor 3 di sana ya. Mudah-mudahan mohon doa aja bisa nomor 1 tahun depan gitu ya. Jadi kalau saya sih yang penting kita optimis ya. Optimis semua itu, yang penting kita harus ikhtiar semaksimal mungkin ya, tadi yang ya kata kuncinya sebetulnya lebih dari 5 karakter itu sih ya, kita ini kan dengan ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati maksudnya kita selalu belajar terus-menerus, yang keempat ketangguhan ya tadi, dan inovasi. Ya mudah-mudahan semua tantangan itu bisa kita lewati gitu. Mungkin begitu Pak Abu. Baik, Ya. terima kasih banyak Bu. Nah, di samping niat baik untuk memberikan, kalau untuk Australia itu memberikan produk-produk halal bagi muslimah dan muslim gitu ya Bu. Nah, ini tambahan niatnya bagi kita yang di sini insya Allah. Karena selama ini kita konsumsi kosmetik-kosmetik yang kita tidak tahu halal atau tidak, dan sebagian itu juga dipakai sholat itu kan. Mudah-mudahan. Baik, makasih Bu. Nah, ini ada Pak Ekroman. Disampaikan bahwa Pak Ekroman sudah angkat tangan. Apakah Pak Ekroman ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar? Tapi di sini saya baca bahwasannya video yang tadi itu seperti ada gangguan di sistem Zoom, kalau orang masuk dan langsung mengganggu gitu. Mudah-mudahan itu tidak baik kalau angkatkan. Iya. Baik. Jadi mudah-mudahan video seperti tadi yang ada gangguan tadi tidak terulang lagi. Di masa depan nih kita akan perbaiki. Baik Bu, ini sangat istimewa sekali ini apa yang telah kita terima ini, dan sangat memotivasi tidak hanya ibu-ibu tetapi juga bapak-bapak ini. Pak Hamim, sebelum kita bacakan doa, mungkin Pak Hamim menyampaikan. Saya boleh nanya dulu? Oh ya, ada Pak. Nah, silakan Pak Ikro. Bukan nanya sih sebenarnya, tapi ada beberapa komentar juga. Assalamualaikum Bu Nur. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas sharingnya yang luar biasa. Jatuh bangunnya perusahaan sangat memberikan inspirasi gitu untuk kita semua, saya pikir. Jadi saya mau sharing dulu latar belakang saya. Saya bekerja di industri kosmetik di Australia sini selama 17 tahun lah. Jadi perusahaan saya itu ada tiga perusahaan. Mereka adalah contract manufacturing. Jadi terutama kosmetik. Jadi kalau secara market produk-produk lokal Australia sini mungkin lebih dari 80% adalah dibuat oleh perusahaan yang tempat saya bekerja. Jadi saya bekerja, background saya adalah akuntan, saya dari STAN, tapi somehow saya terlibat di manufacturing side-nya, jadi manufacturing supervisor di sana. Jadi bagaimana cara membuat kosmetik saya insya Allah tahu. Apa saja raw materialnya, lalu dari situ saya bergerak pindah ke production sebagai production manager. Jadi bagaimana nge-pack sama production line yang ngatur orang segala macam. Lalu dari situ saya pindah ke perusahaan lain juga di bidang procurement karena background saya accountant. Jadi saya tahu beli di mana, barang-barang itu belinya di mana, harganya berapa, cost productionnya berapa. Jadi alhamdulillah saya tahu. Yang luar biasa yang saya rasakan dari pengalaman Bu Nur itu adalah Bu Nur meletakkan innovation di level yang kelima. Itu sesuatu yang perusahaan-perusahaan di sini akan menempatkan inovasi itu di ujung paling atas. Padahal di Wardah alhamdulillah ketuhanan yang pertama yang ditempatkan, yang lebih dipentingkan. Jadi kalau kita hanya mendasarkan segala keputusan bisnis itu berdasarkan market, kosmetik itu sangat kompetitif kan, karena terus terang saja satu perusahaan, jadi karena kita kontrak manufacturing, satu perusahaan klien kita mungkin dia mempunyai lebih dari 40 jenis produk. Dan kita mempunyai
kira-kira 200 klien itu di Australia sini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik yang kalau nanti Bu Nur berkesempatan ke sini, nanti bisa saya tunjukkan produk-produk apa saja sebetulnya. Bagaimana cara membuatnya juga saya tahu. Jadi model yang biasa dilakukan oleh lokal produk Australia itu adalah L'Oreal mengeluarkan produk baru. Jadi dia datang ke tempat kita, dia bilang, saya ingin buat produk semacam ini dengan cost tidak lebih dari $3 umpamanya gitu. Itu yang di market itu dijual $70, $80, tapi kita bisa buat dengan harga $3 sebetulnya. Jadi itu kan sangat kompetitif. Jadi pengalaman yang Bu Nur sampaikan tadi, innovation ditempatkan paling bawah dan faith lebih diutamakan, itu sangat sangat berkesan. Jadi saya ya ingin menyatakan apresiasi yang luar biasa terhadap pencapaian Wardah atas itu tadi. Yang kedua adalah ini pertanyaan mungkin pribadi. Dengan pengalaman yang sudah demikian banyak sebenarnya yang saya punya, kenapa tidak ada keberanian bagi saya untuk memulai bisnis sendiri? Ini mungkin karena background saya orang Jawa yang lebih senang jadi pegawai, atau apalagi sekarang saya sebenarnya sudah tidak bekerja di bidang itu. Walaupun sebetulnya seluruh CEO yang yang tempat saya bekerja, saya masih kontak dengan mereka dengan baik. Itu yang pertama saya rasakan adalah kenapa saya tidak ingin, apa sih sebenarnya kiatnya yang bisa memberikan keberanian untuk memulai bisnis sendiri. Karena di produk di produk kosmetik terutama, atau pharmaceutical yang untuk over the counter, saya banyak tahu karena saya tahu belinya di mana, saya tahu harga packagingnya berapa, raw materialnya dari mana. Kita banyak beli barang dari Medan juga, dari Wilmar umumnya contohnya, atau dari Musim Mas gitu. Maaf Pak Ikro, kalau bisa dipadatkan pertanyaannya. Okay. Itu yang pertama, bagaimana kita supaya berani untuk memulai bisnis sendiri gitu. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Ikroman. Silakan Bu. Ya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Kan Pak Ikroman karena udah pengalaman lama ya. Ini juga konsultan kami itu juga begitu. Konsultan kami itu udah 30-an tahun kerja di Unilever. Gitu kan. Oh, dia udah dari marketing, dari segala macam. Dia juga bilang, kok saya nggak berani. Dia bikin usaha gym ya kalau nggak salah, itu pun juga nggak sukses gitu. Dia juga nanya sama saya, aneh ya Bu Nur, orang nggak sekolahan katanya, kok bisa bikin usaha gitu kan. Saya kan sekolahnya hanya di farmasi, nggak sekolah bisnis lah maksudnya kan. Tapi sebetulnya kalau saya melihat keberanian itu muncul, saya sebetulnya sih nggak ada pilihan sebetulnya waktu itu. Kenapa saya bilang, sebetulnya saya udah nyaman kerja di sana. Nyaman kerja 5 tahun di sana. Sebetulnya saya bikin usaha ini by accident sebetulnya. Jadi bukan direncanakan. Jadi saya udah nyaman kerja di sana selama 5 tahun. Itu perusahaan juga perusahaan Jerman ya. Nah, tiba-tiba datang CEO baru gitu ya. Datang CEO baru yang membuat saya tidak nyaman. Nah, sedangkan saya waktu itu punya anak 3, masih kecil-kecil ya. Jadi saya kesulitan. Wah, dengan CEO kayak begini ya udah saya pilih mundur. Jadi sebetulnya saya bikin usaha juga nggak. Kalau dari orang tua saya memang selalu ngasih tahu. Kami kan semua sekolah disekolahkan buat tinggi. Beliau juga nyampaikan kalau boleh sih kalian tuh kalau udah selesai katanya jangan jadi pegawai katanya gitu. Enaknya jadi pengusaha. Kalau pegawai itu kan
gajinya, uangnya dapat tiap bulan. Kalau pengusaha dapatnya tiap hari. Nah, orang tua saya bilang begitu. Tapi kan saya anak yatim ya. Kita kan juga punya usaha kan nggak mudah juga gitu. Saya waktu itu mikir juga bikin usaha apa ya? Kalau apoteker mungkin apotek ya. Kalau saya bikin pabrik obat dong nggak mungkin, modalnya besar gitu kan. Kalau saya bikin apotek juga modal tetap besar juga, kan harus tempatnya strategis. Nah, ini yang saya rasakan, perjalanan hidup saya itu banyak by accident. Jadi, yang itu makanya saya sebut, saya yakin itu pertolongan Allah gitu. Sebetulnya kan tadinya saya pingin, orang tua saya bilang, udahlah kamu masuk farmasi, nanti jadi dosen, kemudian buka apotek gitu kan. Walaupun saya lulus terbaik, saya nggak terima jadi dosen. Itu kan saya nggak tahu walau-walau apa ya. Mungkin waktu itu karena saya mama pakai baju kurung, waktu zaman tahun 70-an itu, dan kebetulan juga ketua jurusannya agama non-muslim ya. Barangkali itu saya nggak tahu. Intinya saya waktu lulus bukan orang yang mudah mendapat pekerjaan. Saya malah pernah bekerja menjadi calon PNS di Rumah Sakit Umum Padang, yang gajinya cuma 20.000, ingat saya waktu itu ya, kira-kira 1.500.000 sekarang lah. Yeah. Jadi kalau saya melihat pengalaman hidup saya, jadi saya waktu itu mungkin kecewa nggak terima jadi dosen, kecewa dengan ada CEO baru yang saya udah nyaman, akhirnya saya keluar. Ya saya nggak ada pilihan, saya coba ya saya bisa lah bikin ini kecil-kecilan. Saya juga mikir juga ya mungkin ini dulu cita-cita orang tua saya lah, orang tua saya pedagang kan. Jadi bapak saya bilang kalau boleh kamu jangan nanti kalian itu sekolah, nanti bikin industri. Itu betul cita-cita orang tua saya gitu. Tapi kan ya nggak mungkin lah kita dari baru lulus kemudian nggak punya orang tua, anak yatim, ya sesuatu yang nggak mungkin kita kerjakan baru lulus. Nah ini yang saya lihat, jadi kalau lihat di perjalanan saya kan, usaha dari home industry, nggak kebayang bisa usaha sebesar ini sebetulnya. Jadi boleh dikatakan saya merasa ya banyak pertolongan Allah aja ada perjalanan, ya banyak kebetulan-kebetulan. Di dalam ini yang saya anggap kebetulan itu, ya pertolongan Allah kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah gitu ya. Tetapi intinya memang kita harus harus bergerak terus gitu ya. Jadi kalau boleh bisa saja usaha ini kan kita harus nggak bisa sendiri ya. Jadi waktu kecil sendiri, tapi kan harus kolaborasi. Jadi intinya di sini saya melihat tadi kolaborasi antara saya dengan anak-anak saya, ya kan? Kemudian anak-anak saya dengan timnya, sehingga jadilah seperti ini. Dan ini kan nggak ujuk-ujuk. Saya udah 35 tahun yang lalu gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak Eko tadi ya mau buka usaha, kan udah bisa bikin, udah bisa ini. Tapi mungkin Pak Eko kalau mau bikin usaha kosmetik, cari orang yang bisa jual barangkali ya. Jadi saya juga waktu itu, waktu itu juga nggak boleh dikatakan gagal awalnya, karena saya nggak bisa jualan. Tapi akhirnya ada tetangga saya yang pernah kerja di salon, bantu saya jualan. Jadi di sini kuncinya kita silaturahmi, kolaborasi. Itu sih demikian. Jadi ya keberanian itu ya asal kita mulai aja dari kecil dulu gitu kan. Jangan mulai langsung besar. Kalau besar nanti kan kalau misalnya gagal kan waduh kecewanya ya kan. Ya mulai dari kecil insya Allah sih ya bisa, insya Allah sih sukses sama saya sih. Kan sudah punya pengalaman, tapi memang banyak sekali para profesional, termasuk yang gabung di saya 20-an tahun, mereka juga bikin kafe juga ternyata nggak sukses juga gitu. Seperti itu sih. Ya, nggak tahu saya kenapa dia nggak sukses juga saya nggak tahu. Tapi demikian sih. Jadi ya kalau dalam pengalaman saya 5 karakter itu karena teman saya juga ada yang kerja di tempat saya, sama-sama apoteker juga. Kemudian dia ngantin saya, kemudian dia bikin usaha juga seperti saya, ikut saya gitu kan. Tapi sampai sekarang dia tetap aja industri kecil. Jadi saya udah kemana dia, padahal sama-sama apoteker,
sama-sama pernah bekerja di pabrik yang sama. Nah, saya merasa ya mungkin pertolongan Allah, saya nggak tahu. Nasibnya berbeda gitu kan. Demikian Pak. Tapi ya istilah kalau kita ikhtiar, insya Allah sih ada kemudahan. Terima kasih Bu Nur atas sharingnya. Baik, terima kasih Bu Nur, Pak Ikroman. Nanti Pak Ikroman ilmunya boleh kalau jadi kita kerjasama dengan Paragon, nanti ilmunya kita kerjasama kita di sini. Itu yang emang masalahnya itu. Semua orang bisa membuat, tapi belum tentu bisa menjualnya. Jadi memang menjual itu yang problem. Ya. Banyak orang sedang penggalih Pak Ikroman, insya Allah. Yang penggalih. Baik, di sini juga kita ada Ibu Aisyah, Ibu Minu yang kebetulan juga istrinya Pak Ikroman dan Pak Hamim sebagai Ketua PCM. Mungkin kalau ada sebelum penutup Bu Minu dan Pak Hamim. Tidak ada Pak Abdu. Saya kira terima kasih sekali, luar biasa ini mendapat ilmu banyak sekali. Jazakumullah. Luar biasa. Baik, terima kasih. Apakah dari Aisyah ada yang ingin disampaikan? Silakan Ibu Minu. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Ya, salam. Terima kasih sekali atas waktunya, sudah sharing sangat inspiratif buat kami semua di sini. Ditunggu kalau datang ke Melbourne lagi Bu. Saya kira sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu Minu, Ketua atau Presiden Aisyah Australia, dan insya Allah kita sambut kedatangan Ibu nanti di sini. Baik, supaya apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya sudah berorientasi kepada keimanan sebetulnya. Nah, mari kita minta kesediaan Pak Ustadz Wahyu untuk membacakan doa kepada Pak Wahyu. Dipersilakan. Terima kasih Pak Abdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Insyaallah mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahullu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Wahyu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terutama Ibu Nur Hayati ini. Sekali lagi tahiyatinya kami berterima kasih banyak ini dengan skill yang sangat istimewa. Nah, saya sangat terkesan sekali Pak yang disampaikan Pak Ikroman juga Bu. Di sini, di mana-mana, tidak hanya di sini, di yang institusi profesional dalam tanda kutip itu inovasi itu paling atas Bu. Tetapi dengan menempatkan Allah paling atas, semuanya teratasi dengan baik. Masya Allah. Nah, ini ilmu yang kami akan tidak hanya ambil tapi langsung terapkan di sini. Kami orientasi barat di sini, Bu. Jadi agama ini tidak terlalu sedalam itu, Masya Allah. Nah, ini insya Allah akan menjadi amal jariah buat Ibu karena ini sangat itu berkaitan benar dengan ibadah. Nah, saya atas nama keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Australia dan juga sebagai moderator, apabila ada kekhilafan kesalahan yang tidak tersengaja dan juga tersengaja yang tidak berkenan bagi Ibu dan juga para hadirin, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Ya. Baik Bu. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan Pak Abdul. Baik, ini silakan. tadi yang kenapa inovasi ada di bawah.
Nah sebetulnya itu hasil analisa kami ya, itu terbaik. Tetapi sebulan yang lalu kami juga mendapat itu yang kata-kata dari Engku Syafi'i, Instayutanam, ternyata itu sama. Jadi pemimpin itu adalah olah hati. Olah hati kan berarti ketuhanan dan kepedulian ya. Olah hati, olah pikiran. Olah pikiran itu berarti kan, dan tadi humility, ketangguhan. Baru olah tangan. Jadi apa? Oh enggak, olah hati, olah pikiran berarti humility sama inovasi. Baru olah tangan. Olah tangan adalah ketangguhan. Jadi mulai dari olah hati, olah pikiran, baru olah tangan. Iya. Jadi demikian urutannya. Masya Allah. Ya itu mudah-mudahan ya kata-kata itu ya mudah-mudahan ya bisa menginspirasi. Baik. Yang paling besar lagi itu Bu, nah di Australia itu negaranya membuat orang agak cenderung sendiri-sendiri, ego lah dalam tanda kutip ya, kemandirian gitu. Nah Ibu, langkah kenapa Ibu melakukan ini karena peduli dengan orang lain. Nah ini juga value yang sangat luar biasa gitu. We do something for someone else. It's not very easy to do it here gitu kan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Kami insya Allah kalau Ibu nanti berkenan, nanti kami akan mencari momen yang lebih besar lagi dan nah kebetulan seminggu terakhir ini lockdown dibuka Bu. Jadi kita ini biasanya selama 7 bulan itu terkurung dan kalau ada acara pasti rame. Nah karena dibuka, jadi semua pada memanfaatkan kesempatan itu. Tapi sebagian teman kita juga memantaunya melalui jaringan media sosial dan juga YouTube. Baik, makasih banyak Bu. Sekali lagi. Sama-sama Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pamit Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Sari, Mbak apa tadi? Ya, Mbak Sari. Ya Mbak Sari juga terima kasih atas komunikasinya dengan PCIA. Ke depan insya Allah bisa kembali berkunjung ke Australia insya Allah. Sama teman-teman. Baik Pak, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Nur. Makasih banyak teman-teman PCIA.